9 tambah 9 7 ya, benar nggak? Ini benar ya, Desember itu 31 kurangi 2, 29, 30, 31, Januari 31, Februari 28. Berarti di sini jumlah totalnya adalah ini 7 tambah 1, betul ya? Ini 3, 7, 87 hari. Oke. Kalau ditambahin Maret kebanyakan. Oke. Kemudian dikurangkan 90, ini dikurangkan 87, berarti sisanya 3. Berarti untuk Wesel 1 dia due date-nya tanggal 3 Maret. Due date-nya tanggal 3 Maret. Oke, seperti itu. Oke. Di modul sudah ada perhitungannya ya. Bentar. Untuk Wesel 1 sebentar, jatuh tempo. Oke, itu untuk Wesel 1. Dia jatuh temponya tanggal 3 Maret. Oke. Saya lanjutkan untuk Wesel yang bagaimana dengan jurnalnya? Ini kan sudah ketemu tuh dia. Jurnalnya sudah ketemu, maka bagaimana jurnal pelunasannya? Jurnal pelunasannya berarti debitnya kas, kreditnya piutang Wesel. Seperti itu. Kan dihapus kan karena pada tanggal 3 Maret ini kan si Andi sudah membayar utangnya kepada Vira, maka Vira akan menjurnalnya debitnya kas, kreditnya piutang Wesel. Oke, kebetulan sini nggak cukup ya. Oke, saya tulis di atasnya aja di sini. Jadi jurnal pelunasannya di atas. Oke, berarti jurnal pelunasannya di sini kas, kreditnya piutang Wesel. Senilai berapa? Ya senilai nominalnya 500.000. Oke. Oke, seperti itu. 500.000. Ini berarti tanggal berapa tadi? 3 Maret 2014. Itu jurnalnya. Jadi yang ini adalah jurnal pada saat penerbitan. Debitnya piutang Wesel, kreditnya penjualan. Kemudian jurnal pada saat pelunasan kas, kemudian kreditnya piutang Wesel. Piutang Weselnya dikreditkan karena dia sudah lunas, dihapus seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan Wesel 2? Wesel 2 ini saya hapus ya. Wesel 2. Bagaimana dengan Wesel 2? Tadi di Wesel 2 itu kan dia terbitnya tanggal 5 Desember, jurnalnya piutang Wesel pada kas. Kapan dilunasinya? Dilunasinya berarti 4 bulan kemudian. Karena di sini perjanjiannya nggak sama dengan yang nomor 1. Kalau nomor 1 perjanjiannya dalam hari, kalau di sini perjanjiannya dalam bulan. Oke. Misalnya kalau yang pertama, Bu, ini misalnya 90 hari diganti 3 bulan, kan 90 hari setara dengan 3 bulan, boleh apa enggak? Enggak boleh. Jadi kalau hari ya tetap hari, kalau bulan tetap bulan. Nah, kalau dalam bulan perhitungannya sebenarnya lebih gampang. Ini kan 5 Desember ya, berarti due date-nya, jatuh temponya kan berarti 4 bulan kemudian. 4 bulan kemudian setelah tanggal 5 Desember berarti 5 Januari, 5 Februari, 5 Maret, 5 April. Berarti due date-nya tanggal 5 April 2014. Oke, due date-nya tanggal 5 April 2014. Kita nggak perlu menghitung seperti yang di atas, karena kalau ini kan tadi perhitungan kalau perjanjian Weselnya dalam hari, memang harus dihitung seperti ini. Tapi kalau di sini hitung-hitungannya dalam bulan sehingga lebih gampang. Seperti itu. Kembali lagi, Bu, yang di atas misalnya ngitungnya dibuat kayak bulan bisa nggak? Nggak bisa, karena kalau hari tetap hari, kalau bulan tetap bulan. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya berarti apa? Kas, kan kita dapat kas tuh. Ini kasusnya kan BCA sama nasabah ya. Berarti BCA akan mencatat kas, kreditnya piutang Wesel, kan seperti itu. Nah, berapa nominalnya? Tadi nominalnya 1 juta. Tapi ingat, Wesel ini dia ada bunganya. Berarti nanti pada saat jatuh tempo, BCA tidak hanya menerima 1 juta tok, tapi 1 juta plus bunga. Nah, bagaimana perhitungan bunganya? Saya tulis di atas ya, untuk perhitungan bunganya. Kelihatan ya, merah ya. Oke, perhitungan bunganya untuk Wesel 2. Perhitungan bunganya tadi disebutkan bahwa bunganya 12%. Berarti 12 per 100 kali nominalnya 1 juta. Oke, nominalnya 1 juta. Tetapi bunga 12% ini adalah bunga untuk 1 tahun. Ya, jadi kalau jenengan sering mendengar istilah bunga bank, itu bunga bank itu berlaku untuk 1 tahun.
Nah, padahal di wesel ini dia umurnya tidak sampai 1 tahun, dia 4 bulan sudah dilunasi. Sehingga kalau piutang weselnya umurnya hanya 4 bulan, ya bunganya berarti hitungannya tidak untuk 1 tahun, tapi hanya untuk 4 bulan saja. Sehingga hitungnya di sini kali 4/12. Nah, inilah yang biasanya tidak diketahui oleh nasabah. Jadi ketika jenengan utang bank ya, jangka waktunya misalnya 1 tahun ya, bunganya 12%. Kemudian sebelum 1 tahun jenengan sudah membayar, misalnya 2 bulan kemudian jenengan sudah bayar, maka bunga yang jenengan bayarkan ya bunga hanya untuk yang 2 bulan saja. Jangan mau disuruh bayar bunga untuk 1 tahun. Sama dengan ini 4/12. Oke, coret berarti berapa? 40.000. Sehingga pada saat jatuh tempo, kas yang diterima oleh BCA tidak hanya 1 juta, tetapi 1 juta plus 40.000. Berarti 1.040.000 piutang weselnya dikreditkan sebesar berapa? Sebesar 1 juta, sebesar dulu ketika terbit. Dulu didebitkannya kan 1 juta, maka sekarang dikreditkannya ya hanya 1 juta. Terus selisihnya merupakan pendapatan bunga. Berapa? 40. Oke, seperti ini jurnalnya. Oke, agak sedikit berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi cuma kas dan piutang wesel saja senilai 500.000, kalau sekarang tidak ya. Kasnya 1 juta ditambah dengan bunganya. Oke, itu untuk wesel yang kedua. Nah, sekarang bagaimana dengan wesel yang ketiga? Sekarang wesel yang ketiga. Oke. Agak ke bawah ya. Wesel yang ketiga. Oke, wesel yang ketiga tadi adalah piutang wesel yang muncul dari peralihan piutang dagang, peralihan dari piutang dagang ke piutang wesel. Jadi saya baca transaksinya, kembali lagi tak baca. PT Bijak menjual barang dagangan secara kredit pada Arif di tanggal 10 Desember. Semula transaksinya jual beli biasa ya, jurnalnya piutang dagang, kreditnya penjualan. Tapi kemudian 5 hari kemudian PT Bijak mengalihkan dari piutang dagang itu, dialihkan ke piutang wesel. Kenapa kok dialihkan? Supaya ada kekuatan hukumnya, sehingga jurnal penerbitan piutang weselnya debitnya piutang wesel, kemudian kreditnya adalah piutang dagang. Penjualannya gimana, Bu? Penjualannya sudah dicatat ketika tanggal 10 Desember yang lalu. Nah, sekarang bagaimana dengan jurnal pelunasannya? Jurnal pelunasannya seperti apa? Sama dengan tadi. Kita tentukan dulu jatuh tempo. Kapan sih jatuh temponya wesel ini? Kita lihat ya. Kita ngitungnya sama seperti yang di atas. Kebetulan di sini perjanjiannya kan dia kan 90 hari. 90 hari ya. Berarti ngitungnya sama seperti yang ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, ini berarti due date-nya 90 hari kemudian. Oke. Di sini tak tulis 90 hari. 90 hari. Oke. Transaksinya mulai kapan? Ini Desember ya. Transaksinya mulai Desember. Desember itu umurnya 31. Bu, tahunnya 31 gimana? Jenengan kan punya tangan ini ya, punya tangan seperti ini. Ini kalau yang puno ini umurnya 31. Yang ini 31. Kalau yang jelengkok ini dia umurnya 30. Kita mulai dari Januari. Ini Januari ya. Januari berarti 31, Februari 28 ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli 31. Nah, Agustus balik lagi ke puno. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Seperti itu. Itu kalau bingung hitung ngapalkannya. Oke. Desember umurnya 31. 31 dia mulainya berapa? Dia mulainya tanggal 15 Desember. Berarti 31 kurangi 15. Ini berarti 6. Oke, saya ulangi lagi hitungnya seperti yang tadi. Oke. Kemudian Desember, Januari ya. Januari umurnya full 31. Kita mencari akumulasi hari yang kurang dari 90. Kemudian Februari umurnya berapa? 28. Kalau tambahin Maret kayaknya kebanyakan ya, makanya dicukupkan aja. Ini totalnya berapa nih? Ini berarti 7, 5 ya. 5 tambah ini 6. Bentar, sorry. Ini 15 ya. 15 tambah 1 ini tadi berapa? Ini 16 ya, sorry. 16 hari. Oke. 16 hari. Kemudian ini tambah 1 5, 6, 7 75. Kalau tambahin Maret nanti kebanyakan. Oke. Kemudian 75 ini dikurangkan ke sini 75. Oke. Dikurangkan dari yang 90 tadi. Berarti berapa ini? 15 ya. Oke, berarti due date-nya untuk yang wesel 3 due date-nya tanggal 15 Maret.
Oke. Bu, ini kalau dibuat 3 bulan kan hampir sama Bu, misalnya 15 Desember, 15 Januari, 15 Februari, 15 Maret